Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Bapak, Ibu, dan saudaraku pendengar Radio Buana Asri yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Kristen. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dalam tema kasih yang melayani. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, sungguh indah pagi ini kami boleh bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, bahkan menjadi penerang dalam langkah perjalanan hidup kami. Hadirlah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu pun merubah kehidupan kami, menguatkan dan memperbarui kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya juga Tuhan berikan kesehatan dan hikmat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari surat Petrus yang pertama, yaitu 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Demikian difirmankan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita tidak akan pernah berhenti, tetapi kehidupan kita akan terus berjalan, bahkan kehidupan ini berubah dengan begitu cepat. Perubahan yang begitu cepat ini memang dipicu oleh kemampuan manusia dalam menciptakan teknologi. Teknologi sangat membantu memudahkan kehidupan kita. Dan yang saat ini adalah teknologi komunikasi, di mana kita semua sekarang memiliki dunia yang sangat indah, yaitu dunia virtual. Dengan kemajuan teknologi yang seperti ini, suka tidak suka atau disadari atau tidak, kita dibawa oleh sebuah perubahan yang begitu cepat. Jika kita tidak bisa menyesuaikan diri, adaptasi dengan sebuah perubahan ini, maka kita akan tertinggal dan kita akan kelihatan seperti orang yang jadul. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemajuan teknologi yang virtual ini tidak semuanya menuju kepada hal yang baik dan positif.
tetapi juga ada hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang dipakai oleh kuasa dosa untuk merusak kehidupan kita bersama. Bahaya yang sangat muncul di zaman digital seperti ini adalah kehidupan yang semakin individualis, di mana orang sangat mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri, di mana orang zaman sekarang ini jarang atau sedikit sekali melakukan perjumpaan secara langsung dengan tatap muka. Tetapi lebih sering perjumpaan itu dilakukan secara virtual, baik itu dalam bersosialisasi, di dalam kehidupan bersama di masyarakat, maupun juga dalam pekerjaan, bahkan juga dalam beragama, bergereja. Banyak dilakukan secara virtual, sehingga mengurangi perjumpaan secara langsung antara satu dengan yang lain. Tentu rasa kebersamaan, rasa mengasihi satu dengan yang lain tidak sekuat jikalau kita melakukan perjumpaan secara langsung. Sehingga kalau semakin kita berkurang mengalami perjumpaan secara langsung dan kita lebih banyak melakukan perjumpaan secara virtual, itu akan menumbuhkan rasa individualisme yang semakin kuat. Yang kedua, kemajuan zaman ini memang juga kita harus bisa mengadaptasi, menyesuaikan diri, supaya kita bisa menggunakan kemajuan teknologi ini dengan baik, dengan bermanfaat, dan bahkan menjadi berkat dalam kehidupan bersama ini. Belum lagi ada kuasa dosa yang semakin hari semakin gencar untuk membawa manusia ini ke dalam kehidupan yang tidak baik atau merusak kehidupan bersama ini. Oleh sebab itulah, melalui surat Rasul Petrus ini, kita semua diingatkan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman sudah semakin dekat. Kondisi kehidupan ini semakin berat karena kuasa dosa semakin merajalela. Oleh karena itu, kuasailah dirimu dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menghadapi kondisi yang seperti ini, maka dibutuhkan ketenangan hati, ketenangan fikir, ketenangan kehidupan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk bisa mendengarkan, mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan manusia itu tidak tergantung kepada kemajuan teknologi, tetapi lebih bergantung kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, ketenangan hati, ketenangan fikir kita, ketenangan kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting di zaman yang semakin berkembang ini. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Yaitu supaya kita sungguh-sungguh saling mengasihi seorang akan yang lain. Ini perintah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita di zaman yang semakin maju ini. Kalau kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi kepada sesama kita dengan sungguh-sungguh, ini adalah sebuah cara tameng untuk supaya kita tidak jatuh ke dalam individualisme yang merusak kehidupan kita bersama, merusak kedamaian kehidupan bersama ini. Kasih itu seperti yang Tuhan lakukan dalam mengasihi kepada manusia.
Kasih yang sungguh-sungguh adalah kasih yang memberi. Memberi kepada yang dikasihi, supaya yang dikasihi itu bahagia, supaya yang dikasihi itu selamat, supaya yang dikasihi itu mendapatkan kedamaian. Jadi fokus kasih yang memberi adalah orang yang dikasihi, bukan yang melakukan kasih itu sendiri. Supaya yang dikasihi itu sungguh mendapatkan kebaikan, kekudusan, keselamatan dalam hidupnya. Seperti Allah mengasihi manusia, bukan Allah yang utama, tetapi bagaimana supaya manusia itu mendapatkan keselamatan, mendapatkan sukacita, mendapatkan kedamaian yang sejati. Itulah kasih yang dikehendaki Tuhan. Memang melakukan kasih tidaklah mudah, karena memang membutuhkan pengorbanan dari diri kita. Apa yang ada pada diri kita bisa dikorbankan untuk menyatakan kasih itu. Nah, oleh sebab itu, kasih ini memang bentuk kepedulian kita kepada sesama, supaya kita tidak jatuh ke dalam individualisme. Dalam melakukan kasih ini, sekalipun tidak mudah, sekalipun ini berat, tetapi tidak boleh kita lakukan dengan bersungut-sungut, tetapi harus dilakukan dengan penuh sukacita. Kenapa kita harus lakukan ini dengan penuh sukacita? Karena kita mengingat Allah lebih dahulu mengasihi kepada kita, memberi kepada kita, sehingga kita dapat menjalani, menerima kehidupan seperti yang kita terima saat ini. Dan kalau kita telah menerima kasih Allah lebih dahulu, maka kita menyatakan kasih itu akan dengan penuh sukacita, karena Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita dalam mengasihi kepada sesama tidak sendiri, bukan berangkat dari kemampuan kita, tetapi kita berangkat dari kasih Allah yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan talenta dalam kehidupan kita, karena setiap orang itu diberikan talenta oleh Tuhan. Maka Tuhan juga memerintahkan supaya kita melayani satu dengan yang lain sesuai dengan talenta yang dianugerahkan kepada kita. Banyak macam talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bahkan setiap orang punya talenta yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan talenta ini bukan untuk saling diadu, saling berhadapan, bahkan saling berlawanan, tetapi perbedaan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan ini supaya kita saling melengkapi, supaya kita bisa saling memberi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika ada orang yang melayani, layanilah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi dalam kita melakukan pelayanan kasih sesuai dengan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan, itu berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada dunia, bukan berpusat kepada manusia, apalagi berpusat kepada diri kita. Tetapi dalam kita mengasihi didasari oleh motivasi bahwa ini semua adalah untuk Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan, untuk kekudusan Tuhan, untuk damai sejahtera yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan bersama ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita baru saja merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita alami, seberat apapun persoalan yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu,
dalam kehidupan kita perlu ada ketenangan supaya kita bisa mengerti kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, bahkan merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemajuan zaman memang menuntut supaya kita bergerak dengan cepat, sebab kalau tidak bergerak dengan cepat kita akan tertinggal. Tetapi kecepatan bukan berarti lalu kita gerusa-gerusu sehingga kita bisa jatuh ke dalam kuasa dosa. Tetapi kecepatan ini harus dilakukan dengan hati-hati, penuh ketenangan, mengerti tentang kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita raih masa depan kemajuan zaman ini dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan sampai kita terseret dalam kuasa dosa dengan dalih kemajuan zaman. Tapi makinlah kita rebut kemajuan zaman ini untuk menyatakan kasih Allah, untuk menyatakan cinta kasih yang sesungguhnya, sehingga kedamaian dalam hidup ini akan kita capai. Bukan karena kemampuan kita, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita akan bisa menemukan damai sejahtera atau salum yang seringkali kita ucapkan bersama. Demikian Tuhan memberkati kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita hening sejenak untuk menghayati, meresapi firman Tuhan di dalam hati kita, supaya firman Tuhan tidak hanya terhenti pada pikir, tetapi masuk ke dalam hati dan memperbaharui kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh cukup. Mari kita satukan hati. Kami mau berdoa untuk kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh indah firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu sungguh menjadi kekuatan dasar dalam kehidupan kami. Terlebih kami dalam memasuki kemajuan zaman yang semakin hari semakin berubah dengan begitu cepat. Supaya kami sungguh-sungguh bisa waspada, kami bisa menenangkan hati, pikiran, kehidupan kami, supaya kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, agar kami mengerti tentang kehendak-Mu, agar kami mengerti tentang kasih Tuhan, supaya kami juga melangkah tidak sendirian, tetapi kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah menjadi sumber kekuatan, pengharapan dan kedamaian dalam hidup kami. Tuhan Bapa Surgawi, seringkali kami jatuh ke dalam egoisme kami, mementingkan diri kami, sehingga kami melupakan, bahkan kadang mengabaikan, meremahkan kepada sesama kami. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Perkenankan ya Tuhan, melalui firman-Mu ini, kami ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, agar kami dengan sungguh-sungguh melayani dan mengasihi kepada sesama kami. Terlebih kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, berikan kami kesatuan hati, kesatuan fikir, kesatuan langkah, supaya dunia menjadi mengerti dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami.
Tuhan Bapa Surgawi. Dan mampukan kami semua untuk sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada sesama kami, terlebih kepada sesama kami yang lemah, yang tertindih persoalan dan juga penindasan, agar kami boleh datang sebagai pembawa damai, pembawa kebenaran, pembawa cinta kasih dalam kehidupan ini, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh hadir di tengah kehidupan bersama kami. Keberadaan gereja-gereja Tuhan kiranya juga mampu untuk menjadi berkat, mampu menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan bersama ini. Berikan hikmat-Mu dalam kebersamaan kami, terlebih para pemimpin gereja-Mu, para hamba-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintahan di Kabupaten Sragen ini. Kami semua adalah hamba Tuhan yang melayani kehidupan bersama ini untuk menggapai kedamaian, kesejahteraan bersama, bahkan menuju kepada damai sejahtera dari Tuhan. Berikan hikmat-Mu untuk para pemimpin bangsa negara kami, pemerintahan di Kabupaten Sragen ini, sehingga kami boleh memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan, menjauhi segala hal yang tidak baik, menjauhi segala dosa dan kesalahan. Dan kami memiliki kesetiaan, semangat, ketekunan untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kasih, untuk melakukan keadilan dalam kehidupan ini. Sehingga para pemimpin bangsa kami boleh menjadi pelayan di tengah masyarakat ini untuk menggapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Kami sedang menyongsong untuk pemilihan umum di tahun 2024. Kami telah memasuki tahap-tahap pemilihan umum. Oleh sebab itu ya Tuhan, berikan kekuatan cinta kasih di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan telah mengaruniakan bermacam-macam karunia di tengah kehidupan bangsa negara kami, sehingga kami mengenal bangsa kami bineka. Namun Tuhan telah mempersatukan bangsa dan negara kami menjadi satu, tunggal ika, sehingga kami boleh mewujudkan kebersamaan dalam kebinekaan ini karena kasih dan firman Tuhan saja. Demikianlah ya Tuhan doa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.